Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang buku yang sangat baik dibaca bagi kalangan anak muda maupun wirausahaan atau seorang wirausaha. Judul bukunya adalah Entrepreneur Muda Membangun Bangsa. Bagaimana kita bisa mencetak 1 miliar pada sebelum umur 23 tahun. Nah, karena buku ini adalah termasuk buku bestseller karangan Safi Effendi. Nah, kita lihat ini adalah sampul. Dia seorang trainer dan motivator termuda nomor 1 Indonesia versi majalah Peluang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ini ya, rangkuman lah isi dari buku tersebut. Nah, kenapa buku tersebut sangat mudah, sangat saya rekomendasikan untuk dibaca. Nah, ternyata motivasi yang terkandung di dalamnya sangat membangun ya, sangat membangun, apalagi dan membangkitkan motivasi bagi anak muda atau seorang usahawan. Nah, di sini judul bukunya adalah Entrepreneur Muda Membangun Bangsa, bagaimana mencetak 1 miliar pertama di bawah usia 23 tahun. Nah, buku ini adalah buku yang sangat baik dalam mendorong semangat seluruh generasi muda Indonesia untuk siap melakukan perubahan, memiliki mental sebagai pemenang hingga dapat mencapai sukses yang sebenarnya. Sebagai entrepreneur muda yang mandiri, berakhlak mulia dan mapan untuk Indonesia ke masa depannya. Nah, untuk mencapai sukses itu harus dikejar dan diupayakan, bukan ditunggu. Nah, sukses memang harus itu diusahakan, bukan ditunggu. Nah, dalam mewujudkan sukses itu kita harus melewati proses panjang, tidak bisa didapat secara instan. Karena itu, luruskan niat dan menikmati proses yang panjang menuju jalan tersebut, sukses tersebut. Proses sangat diperlukan, hasilnya itu adalah bonus. Nah, untuk itu dalam buku Entrepreneur Muda ini, untuk mencapai sukses itu harus dikejar ya, artinya harus dikejar dan diupayakan. Nah, maka dari itu bagaimana kita harus mengejar kesuksesan, yang tentunya dengan berbagai usaha dan usaha tersebut tentunya harus dengan berproses. Nah, paragraf kedua, orang yang tidak mau melakukan perubahan disebabkan karena mereka tidak ingin kehilangan rasa nyaman. Mereka merasa kehidupan sudah nyaman saat ini sehingga tidak mau melakukan perubahan nyata. Mereka adalah kelompok yang telah berpuas diri, enggan keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang menganggap bahwa ketika orang sudah merasa di zona nyaman, itu kehidupan mereka sudah berhasil. Nah, anggapan tersebut adalah salah. Sebenarnya dalam buku ini anggapan tersebut adalah salah. Kita harus keluar dari zona tersebut untuk meraih yang sukses yang lebih baik lagi. Bukankah dalam Al-Quran bukankah dalam sebuah hadis atau dalam juga sebuah Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa kehidupan hari ini harus kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini, atau sesudah meraih sukses yang kecil, raihlah sukses yang besar. Ini maksud dari ini harus keluar dari zona nyaman. Nah, supaya bisa mendapatkan hasil dari perubahan yang baik bagi masa depan, kita harus menentukan pilihan hidup mulai dari sekarang. Anda ingin jadi pemimpin tegas
dan mengatur diri Anda sendiri atau menjadi pengikut dari semua informasi baik positif maupun negatif. Semakin Anda memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang luas, semakin Anda memiliki pengetahuan yang luas mengenai konsep masa depan, maka Anda akan semakin fokus untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jika sudah siap untuk mengubah kehidupan di masa lalu, berarti Anda telah siap untuk menyambut kehidupan di masa depan. Kemudian kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang sangat-sangat berlimpah dari sumber kekayaan alamnya. SDA-nya sangat melimpah, tapi jumlah orang yang mau berusaha jadi pengusaha di negara kita hanya 2% ya dari keseluruhan total penduduk. Jadi masih sangat berpeluang untuk membuat wirausaha yang lebih baik menurut buku ini. Nah, negara kita masih banyak membutuhkan kejelian, kecekatan, dan kecakapan dari kalangan anak-anak muda. Makanya itu diperlukan kecekatan, kejelian, dan kecakapan dari anak-anak muda kita untuk membangun wirausaha mereka, baik itu bidang apa saja ya. Yang jelas mereka mampu mengelola sumber daya alam yang sangat-sangat luar biasa melimpah di Indonesia. Untuk menjadi pengusaha dibutuhkan anak muda yang berani dalam bertindak untuk terjun mengelola sebuah usaha, berani menghadapi berbagai macam perubahan dan situasi yang tidak menentu, berani mengambil peluang, berani menghadapi risiko, dan berani untuk meraih kesuksesan. Untuk itu dibutuhkan anak-anak muda yang siap dan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada di hadapan mereka, karena keberuntungan akan berjalan selaras dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, dan kerja tuntas yang pada akhirnya akan menciptakan mentor yang berkelimpahan. Dalam buku ini untuk menjadi pengusaha kita memang harus dibutuhkan sebuah kejelian atau kesiapan untuk apa-apa yang dibutuhkan dalam dunia usaha tersebut, baik dari sisi ilmu, dari sisi apa saja ya. Yang jelas ketika sudah terjun berarti kita sudah dapat pengalaman yang kita butuhkan. Nah, jika mayoritas pemuda Indonesia sukses semudah mungkin, setidaknya dalam hidup kita ini bisa menjadi bagian dari solusi orang banyak. Ayo bersama raih sukses dan di usia muda dengan menjadi pemuda mandiri baik secara mental, wawasan, dan keuangan. Baik, kita ketahui bahwa ketika kita jadi pengusaha berarti ruang gerak kita sangat-sangatlah luas ya. Nah, ini juga bisa menjadi solusi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Artinya karena menurut informasi yang saya ketahui, setiap tahun 2 juta tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, tapi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyedia lapangan pekerja. Menjadi pengusaha itu adalah menciptakan lapangan kerja. Jadi ini adalah sebuah solusi yang diharapkan. Baik, mungkin itu saja resume atau bedah buku yang saya sampaikan melalui video ini. Tapi saya sangat rekomendasikan buku ini bagi kalangan pelajar maupun kalangan anak muda yang mau mulai bisnis, karena di buku ini adalah buku yang syarat makna, buku syarat dengan motivasi, dan buku yang syarat dengan berbagai pengalaman hidup. Baik, sekian dulu dari saya.
billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.